Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini aku akan membawakan sebuah cerita yang berjudul tentang Dokter Forensik 5 yang ditulis langsung oleh Fatiha. Dan jika kalian ingin tahu ceritanya lebih lanjut, inilah cerita si Imon. Lalu lintas di jalanan berangsur mulai sepi. Beberapa ruko sudah menutup kedainya. Pedagang kaki lima mulai menutup pedagangnya setelah sejak pukul 5 sore tadi menggelar dagangan di emperan jalan. Pada malam itu, beberapa perjalan kaki jua mulai jarang terlihat. Sesekali terkadang hanya melintas beberapa motor ojek online berwarna hijau dan kuning berlalu lalang membawa orderan pesanan konsumen online mereka. Malam itu, pukul 12, seorang wanita berusia sekitar 29 tahun baru saja selesai membuat laporan penyebab kematian seorang gadis cantik pemilik klub karaoke yang terkenal di kota Sampit. Kematian gadis itu benar-benar menjadi pusat perhatian masyarakat. Selain dikenal sebagai seorang pembisnis klub malam, ia juga seorang selebgram. Tidaklah aneh jika dengan kasus kematiannya ia masih tetap terkenal. Gadis cantik berparas manis dengan wajah oriental dan berkacamata minus. Dia pulang dengan menenteng tas kulit warna putih dengan logo Elizabeth kecil pada bagian depan sebelah tengah. Parfum dengan aroma bunga Max yang unik ini menjadi andalannya untuk menemani kesegaran tubuhnya di setiap hari. Setiap langkah kaki wanita cantik itu menghasilkan suara akibat bertumpunya ujung sepatu dengan permukaan keramik yang keras. Lorong jalanan rumah sakit cerah dan terang. Bangunan 4 lantai ini merupakan salah satu bangunan rumah sakit paling besar dan paling megah di Provinsi Kalimantan Tengah. Saat hendak masuk lift, tiba-tiba ponsel dalam tasnya berdering. Mesin yang sudah berada di dalam lift segera menekan tombol menuju ruangan parkir yang berada di lantai basement paling dasar. Halo, Ibu Wakapolres ini? Sapa Mesin. Entah kenapa, tidak biasanya Wakapolres menelpon dirinya di tengah malam seperti ini. Selamat malam, Dok, ucap Wakapolres, wanita pertama di kota Sampit. Dok, malam ini bisa ikut kami sebentar? Mesin mengerutkan dahinya, lalu memeriksa jam tangan sudah hampir setengah 1 malam. Malam ini, Bu? Tanya Mesin, meyakinkan. Iya, malam ini, Dok. Kami sangat membutuhkan dokter, karena ini menyangkut sesuatu yang tidak bisa ditunda. Mesin memeriksa kembali waktu pada jam tangannya lagi, dan ia pun sampai di basement tempat mobilnya parkir. Harus malam ini ya, Bu? Iya, Dok, harus malam ini. Mesin terdiam sejenak, berpikir apakah perlu di tengah malam begini menerima pekerjaan. Akan tetapi pekerjaan ini sudah menjadi bagian dari sumpah profesinya. Mesin pun pasti tidak akan bisa menolaknya. Ibu, di mana? Saya akan langsung ke tempat Ibu malam ini juga. Saya sekarang ada di depan rumah sakit menggunakan mobil putih. Dokter sebaiknya ikut bersama saya saja. Biar dulu mobil Dokter Mesin ditinggal di parkiran rumah sakit. Baik, Bu, saya ke depan. Mobil putih berplat dinas Polri terlihat parkir di depan rumah sakit. Mesin melihat Ibu Wakapolres sendiri yang menyetir mobilnya. Beliau juga masih memakai pakaian dinas. Dalam hati Mesin bertanya-tanya, apakah gerangan sehingga semuanya terlihat urgent dan buru-buru. Antara Mesin dan Ibu Eni sebenarnya mereka memang sudah saling kenal sejak Ibu Eni awal-awal bertugas di kota ini. Sebagai seorang dokter forensik satu-satunya di kota Sampit, hubungan komunikasi yang menyangkut pekerjaan memanglah seringkali dilakukan dengan Ibu Eni yang berkedudukan sebagai Wakal Polres Kota Waringin Timur. Maaf, Dok, mengganggu waktunya, ucap ibu itu ramah saat Mesin masuk ke dalam mobil. Ia kala itu duduk bersebelahan di kursi depan, sedang Ibu Eni fokus menyetir. Tidak apa, Bu, ini memang sudah tugas saya, balas Mesin. Saat mobil bergerak, ia melihat melalui kaca spion di belakang ada mobil Pajero hitam berplat dinas Polri
juga ikut bergerak membuntuti mereka. Kita berdua saja, Bu? Tanya Mason. Tidak. Sebenarnya saya sambil minta bantuan 2 ajudan saya di belakang untuk membuntuti saya. Membuntuti? Iya, jawab Ibu Eni yang terus melanjutkan mobilnya membelah jalan yang sunyi. kalau boleh tahu, ada apa ya, Bu? Sepertinya ini sangat urgent sekali. Tanya Mason. Iya, ini bukan hanya urgent, tapi ini juga sangat rahasia sekali. Sahut Ibu Eni. Mason masih menebak-nebak sesuatu yang dianggap penting dan rahasia. Ada apa sebenarnya? Mobil terus melaju dengan kecepatan, sedang menuju jalanan yang berada di tepi sungai Mentaya. Kawasan ini dikenal sebagai kawasan kota tuanya Sampit. Di kawasan ini, pada sebelah kanan jalannya, banyak sekali bangunan-bangunan tua yang rata-rata bangunannya terbuat dari bahan material kayu ulin. Perjalanan ditempuh hanya sejauh 15 menit saja. Mobil yang ditumpangi Mason terparkir di sebuah rumah besar yang sedang dibongkar. Sebagian besar bangunannya sudah dirobohkan menggunakan mesin ekskavator dan menyisakan sisa bangunan sebelah belakang. Di sisi sebelah kiri bangunan ada ekskavator warna oranye dengan logo Caterpillar. Ibu Eni turun dari mobil lalu mengambil senter yang berada dalam dashboard mobil. Mason masih memperhatikan lingkungan sekitar yang gelap. 2 orang ajudan keluar dari mobil yang sejak tadi membuntuti mereka berdua dari belakang. Di sini, Dok. Mari keluar. Ajak Ibu Eni menunggu Mason. 2 orang ajudan masing-masing membawa lampu senter dengan cahaya yang amat terang. Begitu juga Ibu Eni juga memegang senter. Hanya Mason yang tidak membawa apa-apa selain hanya tas kecilnya. Ibu Eni melewati jalan yang dipenuhi dengan tumpukan material kayu yang berserakan. Dok, hati-hati paku ya. Iya, Bu. Sahut Mason mengikuti mana langkah Ibu Eni. Rumah itu saat berdiri memang dikenal sebagai rumah kuno yang besar. Seluruh aset bangunan bermaterial kayu ulin. Saat masih berdiri, rumah itu juga termasuk rumah yang indah dengan model gaya kuno tradisional dan ornamen ukiran khas Dayak pantai. Di sini ada apa ya, Bu? Tanya Mason lagi. Ia belum tahu apa tujuan Ibu Wakapolres membawanya ke lokasi yang gelap tersebut. Mari sini, Dok. Ajak Ibu Eni. Sampai akhirnya mereka berhenti di sebuah lantai berwarna hitam. Di lantai itu nampak ada sebuah penutup pintu kecil seukuran hanya untuk tubuh manusia. Nanti akan saya jelaskan di dalam, tapi dokter harus lihat dulu apa yang ingin saya tunjukkan. Ibu Eni nampak menarik napas dalam-dalam. Beberapa kali wajahnya juga nampak tegang serta cemas. Begitu juga dengan wajah kedua ajudannya yang semuanya nampak cemas dan tegang. Mas Bono, kamu masuk dulu. Pinta Ibu Eni menyuruh salah satu ajudannya untuk masuk. Lelaki berbadan gempal besar berambut cepak itu masuk ke lubang kecil yang hanya memuat tubuh satu orang saja. Ketika sudah berada di dalam, ajudan yang bernama Bono itu berkata dari dalam bunker, "Kondisi aman, siap masuk." Ibu Eni pun mengambil posisi dan ia pun menyusul masuk ke dalam bunker. "Silahkan masuk, Dok," ujar ajudan Ibu Eni yang bernama Surya kepada Mason. Ia bertugas menjaga di luar, sedangkan rekannya masih di dalam bersama Ibu Eni. Kali ini giliran Mason masuk ke dalam lubang kecil yang mirip dengan atap palka kapal selam. Saat menjejakkan satu kakinya, Mason merasa jika ada tangga tersusun ke bawah secara berurutan. Kemudian ia menurunkan badannya dan bisa melihat secara keseluruhan kondisi di dalam ruangan yang terasa pengap dan lembab. Lampu seketika hidup, nampak terlihat bolam-bolam lampu dengan model oval memanjang mengeluarkan cahaya kuning keemasan. Kabel-kabelnya nampak hitam kotor oleh sarang laba-laba dan debu yang menyatu. Saat berada dalam ruangan, Mason bisa melihat dengan leluasa sebuah ruangan besar yang tersembunyi di bawah tanah. "Ke sebelah sini, Dok." Terdengar suara Ibu Eni memanggilnya di balik sebuah ruangan bersekat.
Bangunan besar di dalam ruangan bawah tanah ini juga terdapat beberapa ruang yang disekat-sekat tanpa pintu. Dulunya ruangan bawah tanah ini dibangun oleh seorang ekspatriat Belanda bersamaan ketika membangun pabrik perusahaan Brunsel. Rumah ini juga termasuk rumah tua yang dipugar karena akan dibangun sebuah bangunan modern di atasnya. Kanan kiri ruangan bawah tanah ini ditemboki dengan susunan batu bata yang dilapisi dengan kulit beton yang halus. Warna dindingnya putih kusam. Saat mendatangi Ibu Eni di ruang sebelah, Mason terperangah. Di dekat Ibu Eni ada banyak sekali jenazah yang dibaringkan di atas meja beton. Mason menutup mulutnya. Reaksi terkejut keluar dari wajah dan bola matanya. Inilah alasan saya memanggil Dr. May tengah malam ke sini, ucap Ibu Eni. Mason melangkahkan kakinya. Ia melihat sepasang kaki yang menyembul keluar dari tumpukan bubuk kristal berwarna putih. Total ada 18 tubuh terbaring di dalam ruangan ini, lanjut Ibu Eni. Mereka semuanya adalah wanita. Mason terperangah melihat semua jenazah yang semuanya adalah wanita. Dr. May, apakah takut melihat seperti ini? Tanya Ibu Eni. Mason hanya menggeleng sebagai reaksi atas pertanyaan Wakapolres wanita itu. Ia pun mengambil handskon dari dalam tas untuk membungkus tangannya. Dia coba menggeser tepung kristal yang menutupi seluruh tubuh jenazah, mulai dari ujung kaki sampai wajah. Boleh saya menyentuhnya? Silakan, Dok. Mason menggeserkan kristal putih dari atas wajah wanita yang terbaring itu, dan dari balik bulir kristal itu, ia menemukan wajah seorang wanita cantik berwajah campuran seperti orang Eropa dan Melayu. Butiran mirip kristal ini sudah kami periksa. Kandungannya utamanya adalah garam, lanjut Ibu Eni yang masih membiarkan Mason penasaran dengan apa yang dilihatnya. Mereka ini siapa? Kami kurang tahu. Akan tetapi, keyakinan kami, mereka ini adalah orang dari abad ke-19. Keyakinan kami berdasarkan wajah dan model pakaian yang mereka kenakan. Mason memperhatikan baju wanita itu memang memiliki motif khas abad pertengahan. Menurut dokter, berapa usia wanita ini? Mason meraba dengan jenazah yang ada di hadapan mereka. Menurut tebakan saya, usia jenazah ini antara 17 sampai 25 tahun. Nampak dari muka, hidung, dan tinggi badannya yang mewakili untuk umur itu. Ibu ingin Dr. Mason memeriksa mereka. Sebenarnya ada apa di balik kematian jenazah ini? Mason masih memandangi jenazah di depan matanya. Saya seperti melihat orang yang sedang tidur. Saya juga demikian, Dok. Apakah ada sejarah masa lalunya, Bu? Wakapolres menggeleng. Tidak ada. Kami belum menemukan dokumen apapun mengenai penemuan jenazah ini. Saya siap mengotopsinya, jawab Mason. Ibu Eni melirik seperti ada yang ingin dikatakan. Akan tetapi nampak berat diucap oleh bibir. Dok, tapi Anda harus mengotopsinya di sini, jawab Ibu Eni. Mason yang belum tahu akan tujuan Ibu Eni menoleh. Kenapa, Bu? Tanya Mason. Penemuan jenazah ini sengaja kami sembunyikan. Bahkan sangat dirahasiakan sekali. Kami tidak ingin penemuan 8 jenazah ini menjadi sorotan publik. Jika kami bawa atau dikabarkan ke masyarakat mengenai 18 jenazah ini, pasti berbahaya dan bisa berpotensi viral. Kami sangat tidak inginkan itu. Bukankah perlu dipubliskan supaya asal-muasal jenazah ini mudah terkuak? Mungkin saja ada keluarga atau saudara atau siapa saja yang mungkin memiliki sejarah dengannya bisa tahu. Masalahnya tidak bisa sesederhana itu, Dok. Jenazah ini pertama bukan dari waktu saat ini, dan mereka bukan mati di zaman kita melainkan di tahun 1942. Kedua, jika jenazah ini dipubliskan maka berpotensi viral. Jika sampai viral itu tidak baik, karena seminggu lagi negara kita akan ada hajatan G20. Presiden mengundang 20 pemimpin dunia bertemu di Bali. Itulah yang menjadi alasan kenapa tidak boleh ada berita negatif apapun sampai perhelatan akbar itu selesai. Mason terdiam. Dia lalu menatap ajudan Bowo dan Ibu Eni, antara menerima tawaran itu atau menolaknya. Tidak ada dokumen apapun yang ditemukan.
Tapi ibu tahu jika jenazah ini berasal dari tahun 1942. Ungkap itu jadi pertanyaan dalam hati Mason. Akan tetapi ia tidak akan membantah itu. Bahkan Ibu Eni juga mengatakan jika motif baju serta modelnya menandakan dia berasal dari abad pertengahan. Lalu apa tugas saya untuk ini, Bu? Tanya Mason. Saya ingin minta bantuan Dr. Mason melakukan pengecekan terhadap jenazah ini, mulai dari pemeriksaan DNA dan tes medisnya, supaya kami dapat mengidentifikasi gen serta kromosom, serta jika ada mutasi gen kami dapat menyelidiki apakah jenazah ini memiliki atau tidak memiliki kondisi genetik tertentu, sehingga kami bisa tahu bahwa dia berasal dari keluarga mana. Jadi masih misteri ya, Bu? Dari mana asal-usul mereka? Ibu Eni mengangguk. Mata wanita itu memerhatikan ke sekitar, kemudian memberi isyarat tugas pada ajudannya untuk memasangkan beberapa instalasi listrik serta beberapa keperluan medis untuk kebutuhan identifikasi. Mason mendengarkan semua percakapan Ibu Eni yang kala itu sedang berdiri di hadapannya. Sesekali Mason memperhatikan waktu di jam yang terus berdetik di hadapannya. Sesekali ia mencuri-curi kesempatan dengan diam-diam menekan urat nadi wanita yang telah dianggap jenazah itu. Saat Mason menekan jalur pembuluh darah dari urat nadi, ada perasaan aneh yang justru ia rasakan. Mason seperti masih bisa merasakan adanya semacam aliran darah yang masih mengalir. Akan tetapi, sebagai seorang yang dapat berpikir terhadap adanya unsur kriminal, Mason menjadi khawatir jika Ibu Eni sedang berbohong kepadanya. Siap, saya akan lakukan. Tetapi apakah saya bisa diberi akses setiap waktu ke tempat ini? Ibu Eni menggeleng. Tidak bisa. Kalaupun dokter ingin melakukan tindakan apapun, harus lapor pada saya dulu, karena menyangkut kerahasiaan soal jenazah ini. Mason hanya mengangguk. Dia tahu sebenarnya dia adalah dokter forensik yang direkrut langsung oleh kepolisian. Hanya saja ditempatkan di rumah sakit, dan perintah sesungguhnya yang harus lebih didahulukan ialah perintah dari institusi polisi itu sendiri daripada perintah direktur rumah sakit. Semakin ia bertanya, semakin ia menduga-duga bahwa memang ada sesuatu yang ganjil yang sedang disembunyikan oleh Ibu Eni terhadap penemuan jenazah misterius itu. Ibu, bisakah saya melihat mereka dahulu? Silakan, Dok, ucap Wakapolres sembari melepas isyarat tangan. Mason melangkahkan kakinya. Matanya memandangi satu persatu meja beton yang terbaring jenazah di atasnya. Matanya sejak tadi tiada henti melepas tatapan pada satu persatu jenazah, yang dimana di setiap jenazah pada seluruh bagian tubuhnya ditutupi dengan bubuk kristal putih. Di antara 18 jenazah yang dibaringkan di atas meja beton, perhatian mata Mason tersita pada satu meja, yang mana di atasnya terbaring seorang anak kecil. Mungkin usianya sekitaran 4 atau 5 tahun. Ia penasaran. Kemudian ia pun berjalan ke meja tempat gadis kecil itu terbaring. Tangan Mason mulai menggeser bubuk kristal garam dari wajah jenazah gadis kecil itu. Dia menatap wajah anak kecil itu begitu manis dan elok, dengan pipi putih kemerah-merahan, hidung yang mancung, bulu mata yang lentik serta rambut pirang yang halus dan panjang. Mason yang terkagum akan kecantikan anak itu tanpa sadar mendekatkan permukaan hidungnya. Dia mencoba merasakan apakah ada bau khas sebagaimana bau orang mati pada umumnya. Bagaimana, Dok? Tanya Ibu Eni. Teguran itu otomatis mengagetkan Mason yang kala itu setengah tubuhnya menunduk. Iya, Ibu, saya sudah melihat semuanya, balasnya dengan suasana jantung yang dak-dikduk. Kalau begitu, ayo kita keluar dulu. Nanti kita akan bahas ini di jalan, ajak Ibu Eni. Ketiganya lalu berjalan menuju tangga ke lubang atas. Posisi Ibu Eni paling depan, Mason berada di tengah, sedangkan Bono paling belakang memegang senter sebagai pencahayaan langkah keduanya. Sesaat setelah sampai di atas, ketiganya disambut oleh Surya. Tangan lelaki itu menjulur membantu atasannya dan juga Mason, sehingga keduanya bisa dengan mudah naik ke permukaan tanah. Dok, tegur Ibu Eni sembari memegang pundak Mason. Iya, ada apa, Ibu? Saya mohon,
dokter bantu kami untuk tetap merahasiakan soal pertemuan kita malam ini kepada siapapun, karena ini menyangkut rahasia negara. Saya akan jaga wasiat dari ibu, balas Mason. Sebelum meninggalkan lokasi, Ibu Eni lalu berkata kepada dua anak buahnya, Surya, besok kamu cari orang, segel tempat ini dan suruh tukang membuat pagar seng keliling supaya tidak dimasuki oleh siapapun. Dan kamu, Bono, cari teknisi untuk memasang lampu dan menyiapkan segala kebutuhan otopsi Dr. Mason. Ingat, semuanya harus selesai dalam waktu 1 hari. Setelah selesai, jangan lupa supaya ini semua tidak tersebar pada siapapun. Siap, Bu, jawab kedua ajudannya serentak. Malam itu, keempat orang tersebut bergerak meninggalkan lokasi. Dan tidak lupa, Bono si ajudan memasangkan gembok besar untuk memastikan supaya ruangan bawah tanah tetap aman dan tertutup sehingga tidak bisa dimasuki oleh siapapun. Sesampainya di rumah, Mason kembali melirik waktu di jam tangannya. Akan tetapi, anehnya, ia dikejutkan dengan waktu yang aneh. Saat di dalam ruangan dalam tadi, rasanya waktu cukuplah lama. Hampir sekitar 30 menit lamanya. Namun, waktu di jam tangannya seolah-olah tidak bergerak sama sekali. Artinya, ketika berangkat dari rumah sakit, Mason sempat melihat waktu sekitar 1 malam. Dan sesaat dalam ruangan bawah tanah, ia sempat melihat jam tangannya menunjukkan pukul 1:34 menit. Dan keluar dari ruangan bawah tanah, waktu masih bertahan di 1:35 menit. Artinya, di dalam. Dengan waktu selama itu, mereka tadi hanya menghabiskan waktu 1 detik saja. Artinya, di dalam dengan waktu selama itu, mereka tadi hanya menghabiskan waktu 1 detik saja. Atau mungkin malah tidak, sampai 1 detik atau setengah 1 detik.